Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Cipo The Gang dan Sewa Petualang berkunjung ke Taman Reptil Purbalingga. Ketemu siapa hari ini? Kita mau bertemu dengan Ratu Ular Purwokerto, yaitu Iin Sawerayu. Kita tunggu beliaunya datang di sini sambil kita senam-senam dulu. Itu Sewa Petualang lagi mau foto-foto. Cus, kita langsung ikuti petualangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Iin Ayu Channel di sini. Kali ini saya masih di Taman Reptil Purbalingga mendapat kunjungan istimewa karena dari beliaunya Sewa Petualang, dan Cipo The Gang. Manusia pangan goblok wong edan seperti ayo Cipo. Nah, kita mau bincang-bincang, mau ngobrol santai, tapi mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Amin. Oke, ikuti kita gimana cara kita bincang-bincangnya. Ya, Cipo, ya Pak. Lanjut. Lanjut. Kita lagi gosip. Nek dulu lain ya. Nek sekarang ya. Nah, terus kalau itu ya, saya sih punya sesuatu lah. Tapi kan kalau misalnya ini kan nilai terbuka, kalau kita open itu nggak bisa diterima. Kita open aja nggak apa-apa, karena Kok ada saya juga. garing, opennya mateng garing gosong pakai. Yang dibilang orang itu pengobatan nenek moyang, pengobatan zaman batu, bullshit ah luweh. Tapi kita udah membuktikan Ya, loh kita ya. udah membuktikan. Saya beberapa kali digigit ular berbisa, faktanya masih hidup sampai sekarang ya, Mbak. Nah, masih ini nggak cuma ngomong kosong, ya ratunya sendiri jadi saksi. Nah, dengan pengobatan tradisional seperti itu, alhamdulillah kita bisa sukses. sukses Sampai ya. sekarang sampai Nah, sekarang kita bisa. kita seperti itu pun kita lakukan di Snack Rescue Magelang juga. Nah, di Snack Rescue Magelang juga kita menggunakan pengobatan tradisional. Nah, kita bisa tusuk jarum. Kalau dulu kan insisi. Kalau insisi disobek lukanya banyak. Tapi kalau pakai jarum itu meminimaliskan luka. Yang penting keluar darahnya, dan alhamdulillah yang dibilang itu bahaya malah alhamdulillah sukses ya, Mbak ya. Tapi kan kayak gitu juga nggak boleh nggak buat jaminan deh, karena semua itu kita nggak boleh buat main-main. Resikonya nyawa ya. Betul, semua Kalau nyawa. kalau yang belum betul-betul ahli, belum betul-betul mengetahui, jangan coba-coba. Nah, ini peringatan sekali lagi buat teman-teman yang baru-baru kenal reptil, jangan langsung main yang berbisa, karena sangat berbahaya ya, Pak ya. Apalagi king cobra. Semua orang itu punya mental, tapi belum tentu punya ilmu. Nah, itu yang sangat penting. Kalau mau belajar boleh, siapapun juga boleh. Asal mau belajar, mau mempelajari, dan mau memahami. Itu intinya. Tapi kan sekarang banyak yang gengsi, ya pegang ular kobra. Wah, pengen. kalau cuma buat gaya-gayaan, buat gengsi-gengsian sih, janganlah ya, itu nggak masuk hitungan kalau buat saya. Nah, kita bermain king cobra dari dulu memang seni ya, Mbak ya. Nah, dari dulu memang saya kenal juga sih zamannya ada edan nanti edan, saya kenal. Nanti mari. Oh, apa tambahnya mana ya Pak? Saya ngerti malah tambahnya mana edan ya. Nah, kenal Yogen Sewu itu cuma intermezzo aja ya, sekedar buat bumbu ngomong. Ya. Kalau yang sekarang ini ngomong serius nih Pak, kita sama-sama pecinta reptil lah ya, kita semua ngerti lah, dalam arti apa sih king cobra itu kan sangat berbahaya, ya kan? Nah, Betul. ya kalau memang orang memang dari dunianya, dalam arti yang sudah meletakkan profesinya, sudah menetapkan apa nih jenengannya pilihannya nggih hobi, itu memang nggak apa-apa, tapi kan harus tahu kan kayak gitu. Lah nek saya sih nggak punya bekal yang akademik lah nggih. Saya memang bekalnya ya pengalaman Pak ya, Bu. Benar, pengalaman itu adalah guru yang baik. memang sudah ada buktinya kalau pengalaman. Soalnya apa? Saya bermain ular itu sebelum dunia reptil merebak, sebelum memboming lah, ya.
saya sudah mainan ular. Cuma dari dulu itu yang namanya ular kan tabu nih Pak. Kalau orang, ya kan, jenengan kan orang. Oh bener. Nah wong iku disengiti tanggane lah ini. Dikiranya punya inilah, punya itulah kan kayak gitu. Lah itu yang namanya kayak gitu. Lah inilah kepada kumpul ini. Karena Pak saya ada tamu Pak. Aku ngobrolnya Pak Sinten Pak. Dua petualang. Pak, oh sekarang Pak Suha Petualang ya. Pak Suha Petualang sama Pak Cipo The Gang. Ya. Ini saya ada tamu seperti ini karena juga bawa oleh-oleh buat saya. Nanti nggak tahu olehnya apa juga dibuka. Pokoknya jangan dibuka dulu. Jangan dibuka. Kebetulan kemarin saya memang dapat laporan dari warga di sana katanya ada king cobra melintas di Kandang sapi. kandang sapi. Masih liar Ya, berarti. oke, masih lihat. Saya kandang sapinya. Nah itu dapat laporan dari warga katanya ada king cobra masuk situ. Padahal yang namanya king cobra itu kalau udah bertempat di daerah itu cuma muter-muter di daerah itu tau kan kayak Nggak gitu. pergi jauh. Ya nggak pergi jauh ya paling ya diameter 1 kilo 2 kilo lah ya. Ya. Ya 1 kilo 2 kilo itu. Lah di situ kan pemukiman warga sih agak jauh, tapi kan di kandang sapinya kan bahaya. Dulu juga pernah ada kebunnya mati Pak di Pantai Ular. Digigit ular. Karena kebo itu juga uang ya. Kok uang? Kalau kebo kan juga Nyawa. jadi uang. Oh uang Ya jadi uang Ya, kan. ya, itu kan. Kan dijual. Ya, seperti itu lah. Kebetulan kemarin pas telepon-teleponan ini WA kepengen dolanan ya sesok Mas ayo dolan rene. Kita coba nanti ya Pak. Ya nanti dicari di sana. Petualang ke sana nggih. Nah, Nanti istilahnya kita juga mau menelusuri jejak king cobra tersebut. Nah, coba. Siapa karena tahu ketemu ya. insya Allah ya. Insya Allah ketemu. Nah, saya percaya sama ratunya, dia bisa mengundang ular. Nah, Kalau Rene sama- rene ya. Kalau sama ratunya nanti bisa ketemu. Biasa ya. Semua kan karena apa kita sudah terbiasa jadi tahu kebiasaan si ular itu bagaimana dan di mana kan kita tahu. Nah. Mainan ular itu bukan dari setahun 2 tahun ya Tok. betul. Angkat urung metu kalian semua. Saya sudah bermain. Nah, kembali lagi ke titik pokok tadi, Ya. penanganan gigitan. Ya, Nah, gigitan, itu ya. kan yang teman-teman mungkin belum tahu, cuman tahu bermain tahu bermain king cobra tapi nggak tahu cara penanganan. Bisa belajar, bisa datang ke Bunda Iin Ayu, ke Purwokerto atau ke Magelang tempat saya atau tempat teman-teman lah yang udah pada tahu. Kita sharing bagaimana sih kalau ada gigitan terus penanganannya bagaimana. Nah, itu kan salah satu cara buat kita menambah ilmu juga. Nah, Jadi dolane ana manfaat. iya, jadi Intinya perkumpulan. pertolongan pertama. Ya, intinya pertolongan pertama. Kita ke rumah sakit, semua orang bisa ke rumah sakit. Tapi Orang nggak punya uang atau orang punya uang bisa ke rumah sakit. Tapi perjalanan dari TKP ke rumah sakit itu memakan waktu. Nah, Paling nggak itu yang jam. butuh kita mengerti. Kita bagaimana dan harus gimana. Kalau kita tergigit untuk sampai ke rumah sakit atau sebelum ke rumah sakit kita harus gimana, kita harus tahu. Ya paling enggak mungkin bisa dengan imobilisasi ya. Ya. Itu Bukan imunisasi. bukan imunisasi. Imun. Ya. Iki mobilku ya udah. Ya. Ini imobilisasi. Nah, imobilisasi Itu seperti mengurangi- bidai. Nah, itu fungsinya apa, Mbak In? Untuk mengurangi pergerakan. Nah. Ya. Pokoknya sebisa mungkin kurangi pergerakan yang di lokasi yang digigit. Kan biasanya kalau digigit ular biasa ular berbisa itu kalau nggak kaki, tangan ya. Iya. Jarang yang kena bibir, yang di Thailand itu kena bibir piye itu ya. Sama Cipo gitu alat Cipo ya. Tapi kan itu lagi main. Iya. Tapi kalau orang awam itu biasanya ya nah Ya, misalnya kaki sama di di tangan kaki. apa di kaki kan Ya. kayak gitu nggak mungkin kan. Nah kalau di kaki ya kita bisa kayak di sepalek lah ya. Nah, Kita atau di Pakai bidai. ranting bisa pakai. pakai ranting pokoknya Pakai ranting, pakai apa? Intinya mengurangi Mengurangi pergerakan. pergerakan. Nah, kenapa harus mengurangi pergerakan? Karena semakin banyak kita bergerak, semakin cepat si bisa ular si bisa menjalar. ular itu Ya. menjalar ke jantung atau tubuh Dan lainnya. sebisa mungkin di apa di bawah maksudnya yang digigit Ya, ditaruh di di bawah jantung lah Di bawah istilahnya. jantung. Jangan sampai ke atas kayak gini. Benar. Apalagi dikasih minum kopi, dikasih minum Tapi apa. nek suwene sekali gigit. Nah, jepret kalau langsung pengalaman bidai itu ada pengalaman sampai 2 kali 24 jam. Nah, 2 kali 24 jam. Tapi ya kayaknya jarang. Tergantung orangnya juga. Karena tingkat imun manusia itu berbeda-beda, teman-teman. Jadi dari orang yang satu sama orang yang lain itu beda. Fisiknya lain. Nah, enggak Berarti daya tahan ya, tubuhnya itu benar. beda. Nah, jadi
yang perlu kita ketahui pertama, kalau kita benar-benar mau mainan ular yang berbisa, kita harus tahu bagaimana cara penanganan pertama gigitan ular yang berbisa. Jangan asal punya duit beli, konyol. Jangan asal punya mental mainan, konyol. Jangan sampai kita dapat berita ada teman kita mati konyol karena ular-ular berbisa. Kok waras kowe, Bro? Kalau pinter. Karo kue Kok bekas. waras kowe? Habis Buat makan teman-teman. mendoan. Sampai aku Aja terus. bengong ini loh. Aja terus. Ya, kok. Buat teman-teman semua kalau yang pemula jangan sampai lah. Jangan sampai. Jangan tiru adegan-adegan yang sangat berbahaya. Bahaya. Kalau Contohnya bisa mainan ular kobra, Nah. apa ular lainnya yang berbisa jangan betul. Karena bermain ular kobra atau king kobra itu harus dari hati. Karena kalau dari hati itu namanya seni. Tapi kalau untuk pameran itu gengsi. Itu bisa ya kayak gitulah. Bukan ini Tapi salah. lain, Bisa lain dari salah. mata turun ke hati lain. Saya ketelekan manuk guys. Iki manuk kayak kire wah. Nah jadi seperti itu teman-teman. Nah ini obrolan kita ya. Kita harus mengakui. Kita harus mengakui bahwa dimanapun kita berada, dimanapun kita berada, pasti punya cara tertentu ya Pak. Benar. Semua orang punya cara masing-masing dan kekebalan tubuh manusia itu juga masing-masing Di samping berbeda. itu juga Allah itu memberikan kelebihan di masing-masing orang, ya kan kayak gitu. Ada kelebihan dan kekurangan. Saya nggak mungkin, bukan karena kita mendewakan yang nggak kelihatan apa gimana, enggak. Itu tetap kita pakai yang itu, cuma kita pasti semua itu kan cuma buat lantaran aja ya. Tetap mintanya sama yang kuasa kita. Betul, Nah, itu yang utama. ya. Nah, yang jadi pengobatan apa saja itu asal tujuannya baik pasti harus kita diridhoi sama pelajari. Allah, Nah, ya. harus kita pelajari juga ya Mbak ya. Harus itu hanya ilmu pengetahuan, percaya yang pakai medis atau tradisional monggo terserah Anda semua, itu bagus. Karena itu usaha, namanya usaha ya Mbak ya. Nah, buat teman-teman semua, ada yang mau diobrolkan lagi Mbak In? Ya kamu pengen ngerti nek aku cokot banyak orang. Nah, Mbak In itu punya ramuan khusus. Nah, Ya kalau secara media, secara dipublikasikan ini saya enggak, dan saya kan enggak menyarankan untuk mereka Ya. kok sampai disalahgunakan sama orang-orang tertentu kan kayak gitu Ya. loh. Tapi kalau memang betul-betul itu memang ini ya insya Allah terpaksa lah ya, kita bisa lah ya, tapi kan enggak usah dipublikasikan kayak gitu, yang penting langsung kita komunikasi ke sini kan kayak gitu ya. betul. Ini saya mau ngomong ya, bukti nyata ini, bukti saya sendiri. Mungkin di atas langit pasti ada langit, di atas langit lagi ada langit lagi. Jadi sekebal-kebalnya orang pasti bocor. Pasti punya apes gitu. Nah, Pasti ada apes. Banyak orang dulu bilang Cipo itu kebal bisa. Saya dari kecil sampai umur habis nikah itu kebal bisa. Tapi di rumah Mbak In saya bocor sampai busuk tangan saya. Percaya nggak percaya? Kita pakai batu pengbisa-bisa, Ya betul. pakai kayu. Saya minum kayu. Ya. Bener ya Mbak ya? Minum kayu apa minum air? Minum air. kayu yang dicem-cem. Ya, bukan kayu, namanya minum air tapi di kayu. Ya kayu cem-ceman. Wis rasa protes. Ya, kayu kok diminum. Makan ya Pak. Nah, alhamdulillah sampai sekarang saya juga masih hidup, dan itu saya buktikan batu pengbisa-bisa. Ini bukan batu-batu pakai jin enggak ya. Bukan. Memang batu itu ada kandungannya apa namanya? Yang Zat asam yang sangat tinggi, jadi dia bisa menghisap bisa. Berarti berupa batu. Batu hitam. Tapi bukan batu alus, bukan Pak. Batunya kayak karang itu. Ada. Itu kalau kita kena bisa ditempel yang luka, khususnya masih ada darahnya. Dia akan Masih nempel. ada bisanya nempel. Nah, dia akan nempel, tapi kalau bisanya udah hilang, dia akan jatuh. Nah, uniknya saya, kalau orang itu 1 jam, 2 jam, sudah lepas ya. Ya. Saya 1 minggu, nggak Nempel lepas. lah ya Bu. Ya, karena 2 hari kemudian saya digigit king cobra di rumah. 2 hari kemudian lagi digigit, Aja. bukan, weling. Weling. Jadi saya 3, tapi alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan Ya. kembali. Ini tuh manusia paling koplok, paling Koplok. Iya kan? Goblok. Paling koplok, paling edan. Pokoknya yang namanya Nah. Cipo itu manusia paling edan. Jadi jangan sombong, nanti Tuhan marah, intinya itu. Karena apa ya? Yaitu kalau kita mengandalkan siapa kita nggak jadi.
kita harus mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Pasti. Betul. Karena itu sang pencipta yang memberi keselamatan kepada semua orang. Semua itu cuma buat lantaran aja. Betul. Iya. Nanti kita punya sedikit pengetahuan, kita bisa berbagi ya, Bang. Nah. Cuma kalau untuk dipublikasikan kayak gini, kok sampai ada disalahgunakan sama orang-orang tertentu. Benar. Jadi kalau yang berkepentingan aja, monggo silahkan hubungi kami bisa untuk Bisa. menolongkan kayak gini ya, Pak. Karena kadang kita bilang ini loh diobati ini, kalau orangnya nggak percaya percuma. Walaupun kita udah membuktikan, jadi buat yang percaya aja monggo. Karena seperti itu nggak ada salahnya sih kita Tapi- Usaha. berburu pengalaman tuh nggak ada salahnya ya Mbak. Usaha. Tapi semoga ya nggak ada lagi apa ya, nggak ada lagi korban-korban lagi nggak ada. Karena saya yakin di sini sekarang orangnya udah pada pinter-pinter. Nah, Ya. benar. Kalau kepengen cuma gaya-gayaan, diedit baik. Zaman sekarang kan HP-nya bagus-bagus. Oh benar. Kalau pengen foto sama King Cobra bisa Iya. tinggal tempel ya Mbak. Tinggal tempel. Sekarang pokoknya kalau cuma buat gengsi ya. Ya, seperti foto-foto Gitu aja. saya itu editan semua ya, nggak ada yang asli. Omleh aku Iya, yo, iya. mama-mama, nenek-nenek, wong tua, Percaya wong masa tua. orang tua mainan King Cobra, jangan percaya. Jangan percaya kalau cuma lihat foto, jangan percaya. Pokoknya udah panjang banget. Oke, salam bahagia untuk semuanya. Salam Cibo bahagia. the Gang, Dan suap petualang. Talang, Dan pastinya Iin Ayu Channel. Jangan lupa like, Jangan komen, lupa. dan subscribe kita ya teman-teman. Dadah. Aja kayak Wassalamualaikum. wong susah. Oh, Ya. apa Mbak? Aja kayak wong Oh susah. ya, sik baleni. Siji, loro, telu. Aja kaya wong susah. Jos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.